Feminax Lancar Hype, bikin kamu stay aktif. Pak Ame belalang kupu-kupu. Ma. Pakai ini aja Kak, Konicare Telon Plus. Menghangatkan, harum. Konicare Telon Plus, tangkis nyamuk. Thermorex untuk panas demam. Thermorex Plus untuk flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Gajah lepas! Untung dia minum Protekal Solid tiap hari. Multivitamin untuk melindungi kesehatan tulang dan gigi keluarga. Protekal Solid tersedia dalam kemasan strip. Produksi Konimax. Pak Ame belalang kupu-kupu. Ma. Pakai ini aja Kak, Konicare Telon Plus. Menghangatkan, harum. Konicare Telon Plus, tangkis nyamuk. Hype nggak lancar mengganggu harimu? Baru Feminax Lancar Hype. Minuman herbal alami yang membantu melancarkan hype dan kamu pun bisa tetap aktif. Feminax Lancar Hype. Kenapa aku pilih Evere? Karena Evere gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Evere, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimax. Feminax Lancar Hype, bikin kamu stay aktif. Halo Bunda Putri Aditya, terima kasih sudah hadir di sini ya Bunda. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang sekolah bayi, tapi sebelumnya untuk Bunda di rumah juga, saya mau membacakan beberapa pendapat dari Bunda yang masuk melalui Facebook Diary Bunda. Ini ada yang pro, ada yang kontra nih Bunda. Ini salah satunya ada dari Lukna Alaidrus yang mengatakan perlu atau tidaknya sekolah bayi itu tergantung kondisi orang tua deh. Kalau saya karena bukan wanita bekerja dan punya waktu 24 jam untuk anak, kayaknya nggak perlu karena pendidikan awal yang terbaik itu dari rumah. Nah kemudian ada juga yang berpendapat dari Bunda Esha dan Abi. Dia jawabnya gini, nampaknya lebih perlu sekolah ibu deh daripada sekolah bayi. Kalau ibunya cerdas lahir batin, pastinya bayinya juga ikut cerdas lahir batin. Kemudian ada juga dari Pertiwi Sukartani yang mengatakan sekolah bayi. Saya sih setuju dengan Bunda Esha dan Abi karena di sekolah bayi kemungkinan lebih banyak pelajaran yang didapat untuk ibu. Jadi kemudian bisa diterapkan oleh ibunya untuk bayi-bayinya. Nah ini kan sebenarnya Bunda banyak sekali kebingungan. Kadang-kadang bunda-bunda di rumah ini terlalu terdoktrin dengan kata sekolah, ya kan? Sekolah bayi. Sekolah itu kan identik dengan belajar. Nah sebenarnya tepat nggak sih kata-kata sekolah bayi? Oke, memang benar ya. Kalau misalnya kita bicara sekolah, orang tuh mikirnya udah duduk di kursi, dikasih pensil gitu, terus udah diajarin ABC, 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya untuk bayi, yang paling tepat itu emang menyebutnya apa ya? Emang kayak tempat bermain gitu ya. Tempat bermain ya. Tapi bedanya mungkin dengan tempat bermain lain, pasti kalau misalnya di sekolahnya ini, itu kan ada staf yang terlatih ya, yang pasti sudah tahu cara jaganya bagaimana, dan pasti kebersihannya juga lebih terjamin juga gitu. Nah di sini memang fokusnya bukan untuk fine motor skill, bukan motorik halus, tapi memang untuk gross motor, motorik kasar. Situ mereka diajarkan untuk ya mungkin memanjat yang benar bagaimana, terus kemudian waktu mereka mulai bisa duduk itu duduknya supaya nggak oleng gimana gitu. Kemudian nanti ada mereka masuk ke tunnel untuk lihat self awareness badannya nih muat ya di sini segini gitu. Jadi konsepnya tuh memang hanya lebih ke motorik kasar, kemudian kalau ditambah juga mungkin lebih ke bernyanyi, kemudian ada rhyme ya, sajak-sajak, hanya seperti itu gitu. Saya seperti itu ya. Jadi apabila ada dua orang ibu yang mempunyai kesibukan yang berbeda, yang tadi contohnya ada salah satu bunda yang memang
dia sibuk kerja 9 to 5 sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk melatih atau merangsang motor kasarnya. Dan yang kedua adalah full time mother, di mana dia memang sudah siap. Aduh, naik tangga, di rumah ada tangga deh, sambil belajar berhitung 1, 2 gitu ya. Atau banyaklah kegiatan merangkak, berguling, bisa disiapin matras di rumah, simple mungkin ya. Nah, ini sebenarnya apa yang sebaiknya kita sebagai seorang bunda bisa memutuskan emang sejauh apa sih kebutuhan sekolah bayi ini? Oke, sebenarnya yang paling dibutuhin adalah satu stimulasi ya. Stimulasi. Jadi kalau memang di rumah orang tuanya itu bisa menstimulasi dengan baik, dengan optimal, misalnya ada ruangan yang cukup besar atau yang cukup aman gitu ya, mungkin memang tidak perlu sekolah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ruangan rumahnya misalnya anaknya baru mulai belajar merangkak, tiba-tiba ada colokan listrik gimana, terus nanti jangan, kemudian nanti ada meja anaknya mulai berdiri gitu, terus narik ada di atasnya ada vas bunga, atau jangan itu lebih baik di sekolah kan. Jadi sebenarnya jangan pakai kata jangan, tapi begini loh caranya. Seperti itu ya, Bu? Iya, benar. Jadi jangan dikasih tahu kalau mereka nggak boleh, tapi dikasih tahu cara yang benar. Misalnya kayak di sini gitu ya, anak manjat-manjat pasti manjat, tapi kita kasih tahu cara turunnya tuh begini gitu, nggak bisa dihindarin, pasti manjat bukan? Ya, kalau turun gitu ya. Kemudian kalau merangkak seperti ini, coba maju ke depan gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada segi kesiapan seorang bunda itu untuk bisa melatih atau merangsang motor kasar tersebut. Tapi kalau bicara masalah psikis anak nih Bunda ya, saya pengen tahu. Mungkin bunda-bunda di rumah yang kontra dengan sekolah bayi ini beranggapan bahwa mereka nggak kenal psikis anak saya seperti apa. Mentreatnya mereka pasti umum, general, pukul rata. Pokoknya kita belajar berguling, pokoknya kita belajar naik tangga. Sementara kalau di rumah bunda-bunda lebih paham, oh anaknya memang harus di-treat seperti ini, nggak bisa dipukul rata kan, ngedidik anak gitu ya. Oh, saya lebih safe dengan megang anak saya sendiri dan saya tahu kebutuhan anak sampai mana, stimulasinya seperti apa. Nah, kalau di sekolah bayi ini, apa sudah dibekali dengan bagaimana menghadapi anak yang mungkin dia nggak mau nih ngikutin program di sini. Saya nggak mau nyanyi, saya mau loncat-loncat aja, saya mau manjat aja, saya nggak mau break the rules lah. Itu apa sudah dibekali dengan menghadapi dari sisi psikis? Pertama-tama biasanya kalau sekolah bayi pasti ditemani ya. Selalu didampingi ya? Biasanya begitu. Itu yang lebih baik begitu, ditemani, dan yang harus menemani itu adalah memang lebih baik salah satu dari orang tuanya itu. Jadi memang maminya atau dedinya gitu, yang memang tahu anaknya seperti apa. Kemudian biasanya kalau sekolah untuk bayi atau yang di bawah 2 tahun itu memang masih child directed ya. Anaknya mau kemana itu masih diikuti. Karena memang lingkungannya juga sudah didesain sedemikian rupa supaya di sana mereka dilatih keluasannya, kelenturannya. Di sebelah sini dilatih keseimbangannya. Jadi mau mulai dari manapun juga itu akan terlatih segi dimanapun juga gitu untuk fisiknya. Berarti para trainer di sini juga sudah disiapkan ya. Iya, bagaimana menghadapi anak yang mogok, nggak mau ikut program A misalnya ya. Kemudian gimana dengan masalah gengsi? Karena ada beberapa bunda juga mengatakan ya itu sih males-malesnya bunda aja untuk melatih karena ini sangat basic gitu loh. Buktinya anak-anak saya nggak ada yang sekolah bayi tapi mereka merangkak pada waktunya gitu ya. Mereka berjalan pada waktunya, bicara, bisa menghafal lagu, bisa hafalin huruf, alfabet segala macam bla 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 gitu ya. Sebenarnya emang karena ada pengaruh juga dari masyarakat bahwa sebuah prestise menyekolahkan bayi kita ke sekolah. Kalau menurut bunda seperti apa? Menurut saya semakin kesini sudah semakin sadar pentingnya pendidikan. Kan disebut bahwa golden age anak itu 0 sampai 5 tahun ya. Makin kesini malah ada yang menyebutkan 0 sampai 3 tahun. Jadi di usia sampai 3 tahun itu justru mereka berlomba-lomba memberikan stimulus yang paling banyak gitu. Saya rasa sih sah-sah aja, mereka di rumah juga ibunya rajin memberikan stimulasi dengan bagaimanapun cara, dan mereka juga menambah dengan ke sekolah pun nggak masalah. Tapi ya balik lagi definisi sekolahnya tuh harus yang seperti tadi itu ya, yang memang konsepnya bermain dan bersosialisasi itu. Satu lagi nih pertanyaannya Bunda. Tadi kalau saya udah tanya sama Anti Oki, dimana kalau di sekolah ini memang dari usia 6 bulan sampai dengan 6 tahun ya, di atas 3 tahun, itu memang dari awal mula sudah diajarkan bahasa Inggris. Nah saya agak bingung nih kalau misalnya anak bayi yang baru dia sedang belajar bahasa ibu, kemudian sampai di sekolah sini mereka udah diajarin bahasa Inggris, itu nggak akan terjadi kebingungan? Enggak sih, saya rasa ya anak itu daya serapnya itu luar biasa ya. Jadi mereka bisa
bilingual sedini mungkin itu fine ya? Itu nggak masalah. Nggak masalah ya, dari usia di bawah 1 tahun pun memang nggak ada masalah ya untuk diperkenalkan. Terima kasih Bunda Putri sekali lagi atas waktunya. Nah, untuk Bunda di rumah masih banyak sekali yang menarik daripada ini, makanya jangan kemana-mana ya. Kembali lagi di sini di Diary Bunda.